Jumpa lagi dari UTV. Ya, ini adalah Tecno Camon 19 Pro Mondrian. Ya, ini adalah smartphone unik dan menarik yang baru saja diresmikan kehadirannya ke Indonesia. Ini adalah smartphone dari Tecno yang menawarkan kamera yang mumpuni untuk foto dan video di malam hari bahkan ya. Dan harganya terbilang terjangkau. Nah, kalau bicara kemampuan kamera di malam hari, mereka bahkan berani menggunakan slogan "You look so good tonight". Wah, ya. Smartphone ini dibekali dengan konfigurasi kamera yang terbilang luar biasa untuk kelasnya dengan kamera utama 64 megapiksel dengan teknologi RGBW, G+P, plus OIS, plus EIS, plus laser focus. Dengan ditemani kamera portrait telefoto 50 megapiksel dan kamera selfie 32 megapiksel. Selain setup kamera itu, Tecno Camon 19 Pro ini juga hadir dengan layar high color gamut dengan refresh rate 120 Hz, baterai 5000 mAh dan charger 33 watt. Selain itu desainnya juga premium nih, khusus untuk varian Mondrian yang kami pakai di pengujian kali ini ya. Nah, mari kita langsung mulai membedah smartphone unik yang satu ini. Oke, kalau kita terbiasa mengikuti perkembangan Tecno Mobile di Indonesia, kita mungkin akan lebih kenal dengan smartphone Tecno Spark atau POVA. Ya, Tecno Camon ini memang sebelumnya belum ada yang hadir di Indonesia. Baru di akhir 2022 ini Tecno menghadirkannya secara resmi. Dan ini fokus ke kamera. Nah, Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition ini akan melengkapi tawaran Tecno di kelas menengah. Setelah sebelumnya ada POVA 4 dan POVA 4 Pro yang hadir terlebih dahulu. Kamu udah lihat reviewnya si Tecno POVA 4 sama POVA 4 Pro? Kalau belum mungkin karena kalian belum subscribe. Makanya di subscribe biar nggak kelewat. Keren-keren itu ya. Ayo ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa loncengnya sekalian. Oke, balik lagi ke Tecno Camon 19 Pro Mondrian ini. Kita coba dulu lihat isi paket penjualannya. Nah, yang kami terima kali ini adalah paket Mondrian Special Edition. Ukuran boxnya besar. Di dalam box besarnya ada beberapa box lagi ya. Kalau box putih isinya adalah unit Tecno Camon 19 Pro Mondriannya. Lalu ada case, ada paket dokumen, termasuk dalamnya ada garansi perpanjangan 6 bulan dan LCD protection 100 hari. Ada SIM tray ejector, ada juga screen protector di paket penjualan ini. Lalu untuk box kuning isinya adalah charger 33 watt, ada kabel USB Type-C juga di situ. Oh iya, ada chargernya di sini. Nah, untuk box merah isinya adalah headset atau handsfree. Tapi seperti seakan kurang, ada TWS juga di sini, BD02 ya. Kemudian ada kabel untuk charging TWS-nya. Lanjut ke box yang biru isinya adalah gift atau souvenir bertema Mondrian. Ya, ini adalah paket paling lengkap yang tersedia untuk seri Camon 19 Pro ini. Isinya memang lengkap, bukan cuma ada chargernya aja, tapi masih ada banyak banget perlengkapan yang disediain di sini ya. Nah, untuk desain, smartphone ini hadir dengan desain yang spesial banget karena ini adalah edisi Mondrian. Bodi belakang smartphone ini menggunakan Mondrian design dengan pola artistik yang dipopulerkan oleh Piet Mondrian, seniman yang ternama di dunia. Uniknya lagi, bodi belakangnya juga mengusung multi-color changing technology. Jadi saat kena cahaya matahari, beberapa kotak yang dibentuk dari garis hitam ini akan berubah. Ya, kalau tadi kalian lihat di tangan saya kelihatan putih, ini akan berubah warna ya. Kotak-kotak itu ada yang berubah jadi kebiruan, ada yang jadi keunguan ya. Menarik ya, keren nih. Pertama kali ada smartphone di kelas ini yang bisa berubah-ubah warna. Dan berubahnya nggak satu body, tapi bisa kotak-kotaknya terisi warna-warni gitu. Keren. Permukaan bodi belakang ini juga punya tekstur frosted yang sangat lembut. Ini disebut Tecno membuat bodi smartphone ini jadi nggak mudah kotor terkena bekas sidik jari kita. Untuk frame, dia pakai desain flat, tapi dengan area tepi yang dihaluskan dengan lengkungan tipis. Kalau dipegang sih, rasanya emang kelas banget ya. Oh ya, kalau untuk bahan bodi belakangnya ini terbuat dari polikarbonat tentunya ya. Untuk dimensinya tingginya 166,79 mm, lebar 74,55 mm dan ketebalan 8,58 mm. Bobotnya ada di kisaran 204 gram. Nah, selain versi Mondrian ini, Camon 19 Pro juga hadir dengan dua opsi yang lain, yaitu Polar Blue dan Eco Black. Kalau untuk dua warna tersebut, bodi belakangnya tidak bisa berubah warna tentunya.
Oke, sekarang kita lihat sisi kanannya. Ini ada tombol power sekaligus fingerprint scanner juga, lalu ada tombol volume up and down. Di sisi atas ada mikrofon, di kiri ada SIM tray. Ini non-hybrid ya, bisa 2 nano SIM plus 1 micro SD. Di bawah ada audio jack, mikrofon, lalu ada USB Type-C dan ada speaker. Beralih ke depan, ini adalah layar yang flat, bener-bener flat 6,8 inci, panel IPS. Resolusinya adalah Full HD Plus 2460 x 1080 pixel. Refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz. Nah, saat dicoba di home screen dan di menu setting, refresh rate-nya ini bisa jalan sampai 120 Hz. Sayangnya kalau didiamkan, dia nggak berubah refresh rate-nya, tetap di 120 Hz. Nah, refresh rate ini juga bisa dirasakan di aplikasi seperti Gallery dan Google Play Store. Sayangnya di YouTube, Gmail, dan beberapa aplikasi lain, refresh rate-nya akan turun ke 60 Hz. Layar ini juga menerima sertifikasi TUV Rhineland Low Blue Light, jadi ini bisa meminimalkan cahaya biru yang membuat mata cepat lelah atau bahkan nggak bisa tidur. Untuk brightness, berdasarkan pengukuran kami, indoor dia bisa mencapai 520 nits. Wah, ini tinggi sih ya. Nah, untuk color gamut, 99,7% sRGB dengan color volume di 148,2% dan 95,5% DCI-P3 dengan color volume di 105,0%. Jadi nggak salah ya kalau Tecno menyebut layar ini sebagai high gamut display. Sayangnya memang di sini tidak ada pengaturan mode tampilan atau color scheme untuk layar smartphone ini. Nah, bezel layar ini terbilang tipis untuk kiri, kanan, dan atas. Tecno menyebutkan kalau tebalnya hanya sekitar 0,98 mm. Ini diklaim tertipis di smartphone kelas menengah. Sementara untuk bezel bawahnya ada sedikit lebih tebal, tapi nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Untuk earpiece ada di bagian tepi depan frame atas smartphone. Tapi lubang untuk earpiece ini tetap mengarah ke depan ya. Jadi suaranya tetap akan mengarah ke telinga kita kalau dipakai buat nelpon. Nah, untuk earpiece ini ya hanya berfungsi sebagai earpiece saja, bukan sebagai speaker kedua di smartphone ini. Nah, di ujung kanan earpiece ada area hitam. Itu adalah tempat dari light sensor di smartphone ini. Kemudian di sini ada 32 megapiksel selfie kamera di punch hole di area tengah atas layar. Ya, desainnya kekinian memang ya, untuk harga segini keren. Bukaannya f2.4 dan fixed focus. Field of view-nya ada di 80 derajat. Ini menggunakan lensa 5P. Untuk video perekamannya bisa sampai dengan 2K30 atau 2560x1440 pixel 30 fps. Sayangnya emang belum ada mode 60 fps di resolusi manapun di sini ya. Di sini nggak ada LED flash ya untuk kamera selfie-nya. Di sisi belakang kita lihat ada kamera utama 64 megapiksel super night camera f1.6, ada OIS, ada EIS atau AIS. Lalu dia juga punya laser autofocus. Sensornya pakai sensor RGBW, spesial nih sensornya. Lensanya dia pakai 1G plus 5P. Ya, salah satu elemen lapisan lensa tersebut menggunakan kaca. Ya, 1G kan ya, bukan plastik. Hal ini disebut Tecno bisa menghasilkan gambar yang lebih terang. Untuk perekaman videonya, dia bisa mencapai 2K 30 fps sama dengan kamera selfie-nya. Kemudian dia ada portrait kamera 50 megapiksel, bukannya f1.98, sudah pakai autofocus, pakai PDAF ya, dan ini adalah optical zoom 2 kali. Lensanya 6P, video recordingnya sampai dengan 1080p 30 fps. Lalu kemudian ada lagi satu kamera di sini adalah 2 megapiksel bokeh kamera. Kemudian di sini ada quad rear flash. Sayangnya ya, untuk semua kamera ini belum ada yang support perekaman video 60 fps. Untuk slow motion 720p dia bisa 120 fps atau 240 fps. Untuk fitur-fitur ada lengkap ya, ada film mode, ada super night, short video, pro untuk foto, lalu ada bright night portrait, HDR video, dan lain-lain. Sekarang kita beralih ke spesifikasi internalnya. SoC-nya adalah MediaTek Helio G96. Udah tahu ya kemampuannya seperti apa ya. Kemudian untuk RAM-nya 8GB LPDDR4X. Ada MEMS Fusion di sini dengan opsi 2GB, 3GB, dan 5GB. Untuk storage dia menggunakan 128GB UFS 2.2. Untuk baterai 5000 mAh dan udah support 33W flash charge. Charger disertakan ya di paket penjualan. Lalu untuk sensor ada accelerometer, ada hardware based gyro, ada ambient light sensor, e-compass, dan ada banyak lagi. Untuk konektivitas tentunya karena pakai G96 dia bisa 4G, ya 2G dan 3G tentunya bisa. Lalu Wi-Fi-nya Wi-Fi 5 dan Bluetooth-nya versi 5.2. NFC ada di sini. FM radio juga ada, tapi memang seperti biasa kita harus pasang headset kalau mau pasang si FM radio.
headset ya, atau handsfree, bukan TWS. Kalau untuk USB-nya tentunya dia udah support OTG atau OTG, aman ya. Nah, untuk sistem keamanannya dia punya side fingerprint dan face unlock. Untuk OS dia menggunakan iOS 8.6 dengan basis Android 12. Dia punya smart panel berisikan shortcut ke beberapa aplikasi dan fungsi tertentu. Ini bisa dibuka dengan slide ke arah tengah dari tepi kiri atau kanan layar. Untuk iklan terbilang relatif bersih sih di sini. Notifikasi dari aplikasi bawaan juga relatif sedikit, tidak mengganggu. Setidaknya selama pengujian kami tidak mengganggu. Lagi pula kalau cuma notifikasi bisa dimatiin kan? Oke, untuk hasil benchmark Antutu 8 kita dapat 288 ribuan dan untuk Antutu 9 kita dapat 330 ribuan. Untuk Geekbench 5 single core-nya 508 dengan multicore di 1748. Nah, kita coba tes CPU throttling test tanpa kipas. Setelah pengujian selama 30 menit CPU hanya turun ke 89% saja. Mantap ya. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 grafik score-nya ada di 2298. Sementara kalau kita tes GPU-nya dengan 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score-nya adalah 1170 dengan lowest score di 1157. Jadi kestabilannya ada di 98,9%. Nggak ada masalah di sini ya. Untuk GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off-screen dia dapat 25 fps, sementara Carchase 1080p off-screen dia dapat 15 fps. Tipikal. Kemudian untuk gaming, PUBG Mobile dulu kita mulai sekarang ya. Setting frame rate terbuka sayangnya hanya sampai ultra alias 40 fps aja. Kita nyobain 3 match berturut-turut ya hasilnya rata 40 fps, masih kekencengan ya. Nah, kalau dibuka di 60 fps harusnya enak nih. Lalu untuk Apex Legends, frame rate yang maksimal bisa dipilih di sini juga sampai 40 fps aja. Saat kami coba di setting Ultra HD, sayangnya belum terasa nyaman karena frame rate-nya masih bisa naik turun 30 sampai 40 fps. Jadi kami coba turunkan ke setting HD dan kami coba lagi dan frame rate sekarang konsisten nempel ke 40 fps. Lebih nyaman dibanding di setting ini, walaupun ya seharusnya bisa lebih nyaman lagi kalau ada 60 fps-nya ya. Oh ya, bagaimana dengan gyro? Ini terbilang responsif dan akurat ya saat kami coba di Apex Legends ini karena memang ini hardware based gyronya. Lalu untuk Mobile Legends, nah ini menarik, setting frame rate sampai 120 fps terbuka di sini. Jadi kami coba game ini di High HD Shadow On ya. Hasilnya kalau lagi sepi, frame rate-nya bisa bertahan di kisaran 120 fps. Tapi saat ada battle, frame rate-nya bisa turun sampai ke kisaran 90 fps. Ini terus terjadi sampai 3 match kita coba mainkan game ini. Kami coba turunkan sedikit setting dan matikan shadow, hasilnya kami dapatkan ternyata masih serupa juga, masih bisa turun ke bawah 100 fps saat ada battle yang rame. Hal yang sama juga masih terjadi saat kami coba pasang fan grip dan mencoba mainkan game ini. Untungnya walaupun terjadi penurunan, kami tidak merasakan adanya gangguan saat mainkan game ini. Masih nyaman dimainkan. Lanjut ke Genshin Impact. Nah, game ini kita jalankan di lowest 60 ya. Saat kami coba tanpa fan grip, frame rate dari kisaran 30 sampai 45 fps. Belum begitu stabil. Frame rate masih naik turun di kisaran segitu. Memang game ini masih bisa dimainkan, tapi terasa belum segitu nyamannya, belum segitu hebatnya ya. Saat kami coba pasang fan grip, frame rate-nya terlihat sedikit membaik di kisaran 37 sampai 45 fps. Tapi tidak naik turun separah kalau tanpa fan grip. Masih sedikit lebih nyaman dibandingkan dengan nggak pakai fan grip tentunya. Jadi kelihatannya kalau buat gaming oke lah yang satu ini ya, masih lumayan oke. Tapi sepertinya sih memang dia fokusnya lebih ke kamera dan penampilan. Oke, karena kita bicara soal kamera, mari kita lanjut pengujian kamera. Tapi tentunya bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Tecno Camon 19 Pro nih teman-teman. Jadi mari kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Yang lagi kalian lihat ini adalah hasil dari perekaman video selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30. Dia bisa rekam di resolusi 2K30 juga sih, bisa lebih tinggi resolusinya, cuman nanti akan saya kasih lihat belakangan. Dan yang lagi kalian denger ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya juga. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Kalau mau dipakai vlogging jalan-jalan, misalnya belum pakai mikrofon eksternal, belum punya, itu hasilnya akan jadi seperti ini, pakai mikrofon bawahnya. Menariknya dia udah pakai 2 mikrofon, jadi setidaknya kalau misalnya salah satu mikrofon ketutupan sama tangan, suaranya nggak bakal hilang-hilang banget lah. Cuman kalau boleh jujur dari kualitas suara sendiri masih ya untuk kelas harganya belum yang terbaik lah. Kalau di kuping saya sih masih terdengar agak cempreng hasil perekaman audionya. Jadi saran saya sih kalau memang mau vlogging serius ya pakai mikrofon eksternal aja. Kalau untuk keseharian ya masih oke lah. Oke, sekarang lanjut ke kualitas video selfie-nya sendiri. Secara warna cenderung ke natural, warna yang dihasilkan sudah mendekati kenyataannya. Saturasinya sih pas menurut saya. Terkait detail udah oke, saya nggak ada komplain. Jika butuh resolusi lebih tinggi, tinggal pakai resolusi 2K30-nya aja. Untuk dynamic range, by default sih standar ya hasilnya. Kalau ketemu pencahayaan yang sulit, hasilnya ya belum bisa balancing highlight sama shadow-nya sih.
Paling nggak wajah masih bisa diekspos dengan baik lah. Tapi kalau memang butuh dynamic range ekstra, di sini juga tersedia fitur HDR untuk videonya ya. Efeknya cukup signifikan ya, tapi ada satu hal yang bikin saya heran sih, yaitu tombol on-off HDR-nya ini ada di dalam menu setting yang ini. Dan jujur aja ini sangat merepotkan sekali sih. Padahal tinggal ditaruh di menu depan, toggle on-off-nya, mestinya bisa nih. Kalau serepot ini bikin pemakaian fiturnya jadi kurang praktis. Oke, sekarang mari kita cek stabilizer videonya. By default videonya nggak stabil ya. Stabilizernya ini harus kita aktifkan dulu secara manual. Tekno menamakan fitur ini sebagai Ultra Steady. Kalau Ultra Steady ini udah aktif, videonya jadi jauh lebih stabil. Tapi ada catatan penting di sini, yaitu kita tidak bisa menggabungkan HDR video dengan Ultra Steady. Kita harus pilih salah satu, mau dynamic range bagus atau videonya stabil. Dan kedua fitur itu efektif hanya di Full HD 30 aja ya. 2K 30-nya nggak bisa. Sekarang kita pindah ke kamera utamanya, warna yang dihasilkan juga cenderung ke natural, tapi saat ketemu objek orang, skin tone-nya cenderung kemerahan sini. Dynamic range-nya juga standar, tapi kita tinggal aktifkan aja fitur HDR-nya, nanti pencahayaannya akan lebih balance. Cukup terasa sih bedanya. Dari segi stabilizer, sayangnya belum rapi ya. Masih ada efek jitternya meski kondisinya masih terang seperti ini. Kalau fitur stabilizer atau ultra steady-nya ini kita matikan, maka videonya hanya distabilkan dengan optical image stabilization-nya aja. Hasilnya masih terasa sih guncangannya. OIS di sini lebih pas untuk foto ketimbang video ya. Kamera telenya juga saya coba dan videonya stabil. Di sini efek jitternya masih wajar. Sekarang kita bahas kemampuan low light-nya. Jujur aja saya agak bingung sama kemampuan low light-nya. Dari segi gambarnya cukup bersih dari noise, detailnya juga masih dapat. Tapi, ada tapinya nih. Ini kondisinya ultra steady-nya mati ya. Saat ultra steady-nya dihidupkan, entah kenapa gambarnya jadi noisy sekali. Seperti mekanisme noise reduction itu jadi nggak aktif. Kok aneh ya, kita disuruh milih mau gambar bersih atau stabil. Pilih salah satu. Ya sudah deh, kita cek dulu stabilizer videonya. Untuk video selfie-nya ini masih cukup rapi ya. Jitter tipis-tipis ada, tapi nggak terlalu ganggu menurut saya. Sekarang kita lanjut aja ke kamera utamanya. Dan ternyata sama ya. Saat ultra steady-nya tidak aktif, videonya cukup detail dan masih bersih dari noise. Tapi saat ultra steady-nya aktif, gambarnya jadi super noisy dan detailnya juga jadi berkurang. Agak membingungkan memang kameranya ini. Saat dipakai jalan dengan kondisi ultra steady aktif, videonya cukup terasa jitternya. Lanjut ke kamera telenya dan kasus yang sama terulang kembali ya. Harap diperhatikan ya, kalian butuh detail apa video stabil. Sepertinya kita disuruh pilih salah satu di sini. Dari segi gambarnya sendiri masih cukup terang sebetulnya, masih cukup bisa diandalkan lah kamera telenya ini untuk low light. Oke, tadi itu kemampuan videonya, sekarang kita cek kemampuan fotonya. Selama saya nyobain foto-foto, saya cukup puas sih dengan hasil kameranya, terutama untuk kamera telenya. Teleportrait-nya ini bisa juga untuk portrait mode tentunya ya, dan ini merupakan kemampuan yang langka untuk kelas harganya. Kita juga jadi lebih fleksibel, kamera wide bisa, kamera tele juga bisa. Personal favorit saya sudut pandangnya lebih suka pakai teleportrait-nya ini yang 2x ini. Yang saya kurang suka hanya di kemampuan auto HDR-nya aja sih, yang sedikit kurang konsisten. Kadang deteksinya bener, kadang enggak. Selebihnya saya suka dengan hasil fotonya. Low light pun masih cukup bisa diandalkan. Fitur ekstra saya juga coba. Ada fitur Sky Shop di sini. Dengan fitur ini kita bisa foto pemandangan dengan langit yang otomatis diedit sesuai dengan opsi preset yang kita pilih. Kita tinggal pilih mau model langitnya yang mana, nanti saat jepret, hasil fotonya langsung jadi seperti ini. Keren-keren ya. Slow motion juga saya coba. Di sini tersedia slow mo 720p, 120 dan 240. Saat saya coba di 720p 120 lumayan sih hasilnya. Bukan yang paling oke sih memang, tapi buat keren-kerenan masih bisa lah. Untuk 720p 240-nya, hasilnya ternyata interpolasi software, bukan murni 240 fps. Makanya motionnya kurang natural di sini. Hal yang unik di sini adalah kita bisa slow motion pakai kamera telenya juga. Nggak banyak nih yang bisa nih. Biasanya mentok di kamera utamanya aja. Slow-mo-nya ini juga bisa 720p 120, dan kalau ada opsinya untuk 240, ini hasil interpolasi juga ya. Jadi memang efektifnya slow-mo-nya di 720p 120 aja. Di sini juga tersedia Pro Mode untuk fotografi, dengan setting ISO dari 10 sampai 6400, dan shutter speed dari 30 sampai 1/1500 detik. Sayangnya di sini nggak tersedia Pro Mode untuk video. Kemudian saya coba juga bokeh video. Kita bisa pakai fitur bokeh untuk videonya, tapi dengan resolusi di 720p 30 fps aja ya. Untuk hasilnya ya so-so lah ya. Belum bisa ngarep yang rapi-rapi banget bokehnya, tapi hal yang menarik di sini kita bisa bokeh video untuk semua kameranya. Selfie-nya bisa, kamera utamanya bisa, kamera telenya juga bisa. Cakep nih. Catatan pentingnya ya standar keterbatasan smartphone mid-range ya. Fitur kamera tidak bisa semuanya aktif berbarengan. Mesti pilih salah satu. Misalnya kita nggak bisa pakai mode bokeh video ini dengan ultra steady atau HDR videonya. Salah satu fitur aktif, yang lain pasti mati. Ini keterbatasan teknis yang wajar terjadi di smartphone mid-range. Oke, menariknya di kameranya ini kita bisa pindah-pindah langsung saat lagi merekam video ya.
ke kamera 2X-nya atau sebaliknya. Jadi misalnya saya contoh ini lagi di kondisi kameranya yang 1 kali. Saya coba zooming dengan 2 jari seperti ini karena dia nggak ada slidernya juga. Ini 1,8, 1,9, 2X. Nah, kelihatan kan perbedaannya itu ya. Ini kamera 1 kalinya, ini kamera 2X-nya. Dia bisa pindah langsung saat merekam di resolusi Full HD 30. Untuk 2K sih belum bisa ya. Tapi ada syaratnya juga ya. Ini kondisinya ultra steady-nya mati. Kalau misalnya ultra steady-nya hidup, dia nggak bisa pindah langsung antar kameranya. Ini saya kasih lihat habis ini deh. Oke, ini adalah contoh video kamera utamanya di 1 kali. Saya rekam di resolusi Full HD 30 dengan ultra steady. Kalau stabilizernya ini hidup, kita zooming seperti ini. Ini 1,5, 1,6, 1,9. Nah, ini udah 2X. Dia nggak pindah kamera. Ini masih digital zoom semua ya. Jadi kalau memang kalian butuh fleksibel, butuh pindah-pindah kamera saat lagi merekam, nggak bisa pakai ultra steady-nya sayangnya. Nggak cuma ultra steady sih, semua fitur yang ekstranya nggak bisa digabungkan jadi satu. Misalnya HDR video, terus juga resolusi 2K-nya itu belum bisa. Oke, kesimpulannya kamera Tecno ini menarik untuk kelas harganya. Nilai jual utama yang bikin pengalaman kamera yang beda ada di kamera teleportrait 2X-nya ini. Sudut pandang seperti ini lebih asik untuk foto orang dan foto produk. Portrait mode-nya juga bisa kita pakai untuk kamera 2X atau teleportrait-nya ini ya, di mana umumnya smartphone kelas harga segini mentok di kamera utama wide-nya aja. Zoom digital juga umumnya tidak bisa untuk portrait mode ya di app kamera bawaan. Nah, ketika ada orang nanya ke saya, mau beli Tecno Camon 19 Pro nih, kameranya bagus nggak? Apa aja harus dipertimbangkan nih? Kalau dari saya sih 2 hal aja ya. Kalian butuh video 60 fps nggak? Lalu, butuh kamera ultrawide nggak? Karena 2 hal ini aja yang jadi kelemahan besar smartphone ini. Kalau 2 hal itu tidak masalah, smartphone ini jelas masih layak dipertimbangkan. Kita lanjut sekarang ke pengujian baterai. Dengan lokal video playback 1080p, dia bisa mencapai 18 jam 45 menit. Ini cukup baik ya. Kami sedikit berharap dia nyampe ke 20 jam, tapi ini udah hampir 19 jam. Udah oke lah ya. Untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR, baterainya hanya berkurang 2% selama setengah jam. Wah, ini irit sih. TikTok, baterainya hanya berkurang 3% setelah 30 menit. Lagi-lagi, ini mantap. Nah, untuk charging dari 1% ke 50%, dia butuh waktu hanya 27 menit. Sementara dari 1% ke 100% full, dia butuh waktu 1 jam 20 menit. Ini terbilang lumayan cepat untuk charging 33 watt dan baterai 5000 mAh. Nah, kalau nanya Netflix gimana? Dia udah Widevine L1 dan sudah dukung streaming sampai dengan resolusi Full HD. Untuk YouTube, streamingnya bisa sampai dengan 1440p 60 fps, tapi tanpa HDR ya. Untuk haptic feedback, saat kami coba getarannya masih belum terasa cukup kuat. Setting bisa diatur sih agar getaran bisa lebih terasa. Sayangnya ini buat getaran jadi agak panjang ya di sini ya. Jadi secara umum haptic feedbacknya belum yang luar biasa, tapi udah lumayan oke lah. Untuk Wi-Fi sharing gimana? Bisa melalui menu personal hotspot. Nah, smartphone ini tersedia dalam varian 8GB RAM dan 128GB untuk storage. Untuk warna Polar Blue dan Eco Black harganya adalah 3.599.000. Untuk Mondrian Edition harganya adalah 3.799.000. Nah, untuk Mondrian Special Edition harganya adalah 4.099.000. Ini paket yang hadir untuk pengujian ini ya, dan dia disertai dengan extended warranty 6 bulan serta LCD protection 100 hari. Nah, untuk pre-order smartphone ini, pre-ordernya dibuka dari tanggal 14 sampai 21 Desember 2022 di Shopee dan Tokopedia untuk online dan di Erafone untuk offline. Nah, untuk first sale itu mulai dari tanggal 22 Desember 2022 di tempat yang sama dengan yang tadi untuk offline dan online. Kalau ingin langsung merasakan Camon 19 Pro Mondrian Edition, kita juga bisa langsung datang ke Erafone yang ada di tempat-tempat ini. Dicek nih. Nah, lengkap nih, ada banyak nih ya. Ada nggak kurang dari 15 tempat kita bisa ngecek ya. Nah, kalau mau tahu informasi lebih lanjut dan lebih lengkap dari Tecno Mobile terkait Camon 19 Pro dan smartphone-smartphone mereka yang lain serta campaign yang sedang berjalan, bisa langsung cek dan follow akun Instagram mereka @teknomobile_Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, belum ada dukungan perekaman video 60 fps. Hanya ada 30 fps saja, baik di kamera utama, kamera tele, maupun kamera selfie. Lalu SoC-nya, Helio G96. Ini mungkin nggak bisa dianggap yang luar biasa kencang buat harganya ya. Tapi bukan berarti juga performanya tertinggal, masih mencukupi. Sepertinya memang smartphone ini lebih fokus ke kamera dan penampilan ya. Untuk optimalisasi game terlihat agak sedikit
sedikit kurang. Sepertinya memang lagi-lagi tujuannya bukan di game yang satu ini. Bentuknya juga bukan gaming sih yang satu ini ya. Kemudian dia belum punya dual speaker untuk harganya, dan belum ada kejelasan terkait update versi Android yang akan tersedia untuk smartphone satu ini. Dari kelebihannya kita lihat bahwa spesifikasi startup kameranya terbilang agak sulit dicari tandingannya ya untuk kelas harga ini. Biasanya kan yang punya kayak begini harganya lebih tinggi. OIS itu sangat bantu untuk foto, terutama di kondisi low light. Tersedia kamera 2 kali untuk teleportrait, ini jarang di smartphone kelas ini. Dan 2 kali ini sangat menguntungkan karena dia itu akan membuat kalau kalian mau foto produk jadi mantep gitu ya, jadi rapih aja, nggak peang-peang gitu. Dan dia juga tidak membuat kita harus foto produk dari jauh. Kalau pakai 3 kali itu agak jauh biasanya. Desainnya, nah ini desainnya terutama untuk yang Mondrian Edition. Untuk varian biasa desainnya masih kelihatan premium, tapi untuk Mondrian Edition ini memang spesial banget ya. Kemudian untuk RAM ini besar di 8GB dan masih ada juga opsi MEMS Fusion sampai dengan 5GB kalau dibutuhkan. Lalu layarnya ya memang cuman IPS ya, tapi dia udah punya refresh rate 120Hz dan color gamutnya mantep bener ini ya. Bisa mendekati 100% DCI P3. Sensor cukup lengkap di sini ya, dan ada hardware based gyro yang responsif juga. Ada opsi perekaman video di atas Full HD. Memang belum 4K, tapi 2K udah lumayan lah membantu kita. Jadi paling nggak kalau shoot di 2560x1440, kalau mau di crop masih gampang. NFC masih ada di sini, headphone jack masih ada. SIM tray-nya non-hybrid, masih ada charger dalam paket penjualan. Dan spesial buat yang Mondrian Edition yang satu ini, yang spesial ini, dia bahkan sudah dilengkapi dengan macam-macam sampai ada TWS-nya segala di sini. Ya, Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition ini terbilang menawarkan keunikan tersendiri di kelas harganya, terutama kalau dibandingkan dengan smartphone 2022 yang lainnya, yaitu konfigurasi kamera yang ditawarkannya dan ya desainnya juga ya. Performanya mungkin bisa dikatakan mencukupi aja, tapi untuk kelengkapan kamera ini terbilang agak susah cari lawannya. Khususnya untuk Mondrian Edition, desainnya tadi tuh luar biasa, unik, menarik, dan dia sudah menawarkan bodi belakang yang bisa berubah warna di harga 3 jutaan. Jadi kalau memang gaming bukan prioritas utama, walaupun masih bisa lah sedikit-sedikit ya, dan kelengkapan kamera yang ditawarkan smartphone ini memang sesuai dengan yang kalian butuhkan, dan memang kalian mencari smartphone dengan penampilan yang beda banget, sepertinya yang satu ini layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.